Gajah memang sangat identik dengan belalainya. Namun, tahukah Anda, ada banyak fakta menarik tersembunyi dari organ tersebut. Bayangkan, sebuah organ dengan 40.000 otot tanpa tulang, tapi mampu melakukan segalanya. Dari mencabut pohon seukuran kelapa, hingga memetik sehelai daun dengan presisi luar biasa. Belalai gajah adalah sebuah mahakarya evolusi yang tak tertandingi di dunia hewan. Gajah dengan bobot mencapai 6 ton bukan sekadar raksasa darat. Ia adalah penjaga memori alam. Mereka berkomunikasi melalui suara infrasonik yang tak terdengar oleh telinga manusia. Mereka dapat berinteraksi melalui getaran di bawah tanah yang dapat merambat hingga berkilo-kilometer jauhnya. Di balik keunikan yang dimilikinya, makhluk raksasa yang menakjubkan ini namanya juga diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Ya, Allah telah menurunkan surah Al-Fil. Ini bukan sekedar penamaan biasa. Ini adalah undangan untuk merenung, sebuah isyarat bahwa gajah lebih dari sekadar hewan. Ia adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang penuh misteri dan pelajaran mendalam. Dalam segmen ini, kita akan mengungkap gajah dari dua sisi, keajaiban biologisnya yang menakjubkan, dan bagaimana semua ini terhubung dengan kisah dramatis yang diabadikan dalam Al-Quran. Mari kita selami lebih dalam dunia gajah, sebuah dunia yang dipenuhi keajaiban biologis dan kompleksitas sosial. Kehidupan seekor gajah adalah contoh nyata dari adaptasi luar biasa dan sebuah investasi ekosistem yang tak ternilai. Mereka bukan sekadar hewan besar, mereka adalah arsitek alam, penjaga tradisi, dan makhluk dengan kedalaman emosional yang seringkali memukau kita. Siklus hidup gajah termasuk yang terlama di antara semua mamalia darat. Ini menunjukkan investasi besar dalam setiap individu. Seekor induk gajah mengandung selama periode yang cukup panjang, yakni 22 bulan. Ini adalah waktu kehamilan terpanjang, khususnya di dunia hewan darat. Ketika lahir, bayi gajah sudah memiliki berat sekitar 90 hingga 120 kg, tingginya sekitar 1 meter, dan dia langsung mampu berdiri serta berjalan dalam hitungan jam. Namun, di balik ukuran awalnya, mereka masih sangat rentan dan sepenuhnya bergantung pada induk serta seluruh anggota kawanan. Cara mereka berkembang biak dan membesarkan keturunannya mencerminkan struktur sosial yang sangat terorganisir. Anak gajah disusui oleh induknya hingga usia 2-4 tahun dan terkadang lebih lama. Namun, perlindungan dan pendidikan mereka tidak hanya datang dari sang induk. Seluruh kawanan, terutama betina dewasa yang disebut bibi atau nenek, ikut berperan aktif dalam merawat, mengajari, dan melindungi anak-anak. Fenomena ini dikenal sebagai pengasuhan aloparental, di mana individu non-induk turut serta dalam membesarkan anak. Ini memastikan bahwa pengetahuan vital tentang sumber makanan, rute migrasi, dan bahaya diwariskan secara efektif dari generasi ke generasi. Interaksi sosial gajah adalah mahakarya komunikasi dan ikatan antara mereka. Mereka hidup dalam struktur matriarkal yang kompleks, di mana kawanan besar ini yang bisa berjumlah puluhan individu dipimpin oleh betina tertua dan paling bijaksana yang dikenal sebagai matriark.
Dialah pusat memori kolektif kawanan. Dia yang menentukan kapan dan kemana harus bergerak, di mana menemukan air saat kekeringan melanda, atau bagaimana menghindari bahaya. Kesejahteraan seluruh kelompok, dari anak gajah yang baru lahir hingga betina dewasa, sangat bergantung pada pengalaman, memori, dan kepemimpinannya. Gajah jantan dewasa, setelah mencapai kematangan seksual, cenderung hidup menyendiri atau dalam kelompok bujangan. Namun, tetap memiliki hubungan dengan kelompok betina untuk tujuan reproduksi. Kehidupan sosial mereka diperkaya dengan kecerdasan emosional yang mendalam. Gajah diketahui berduka atas kematian anggota keluarga. Mereka seringkali menghabiskan waktu berjam-jam di dekat bangkai, menyentuhnya dengan lembut menggunakan belalai, bahkan mengunjungi lokasi tersebut bertahun-tahun kemudian. Gajah seringkali menunjukkan empati yang luar biasa, membantu gajah lain yang sakit atau terluka untuk segera berdiri atau bergerak. Ada pula pengamatan di mana gajah yang stres atau cemas akan ditenangkan oleh anggota kawanan lain dengan cara menggosok-gosok tubuh mereka atau memegang belalai mereka. Ini menunjukkan tingkat kesadaran emosional yang seringkali membuat kita terkesima. Cara mereka melindungi diri dan kelompoknya juga sangat terkoordinasi. Ketika ada ancaman, seperti predator atau bahaya lain, kawanan gajah akan membentuk formasi bertahan. Gajah dewasa akan membentuk lingkaran pelindung di sekitar anak-anak, menghadap keluar untuk menghadapi ancaman tersebut. Kekuatan dan ukuran mereka yang masif sudah menjadi pertahanan alami yang cukup tangguh. Dalam berkomunikasi, gajah juga menggunakan suara gemuruh frekuensi rendah untuk memperingatkan satu sama lain, atau untuk melakukan serangan pura-pura dengan mengibaskan telinga, mengentakkan kaki, dan mengeluarkan suara terompet yang menggelegar untuk mengusir penyusup. Di antara semua keajaiban biologis mereka, belalai gajah layak mendapatkan perhatian khusus. Organ ini bukan sekadar hidung yang memanjang, melainkan organ multifungsi yang menakjubkan. Dengan sekitar 40.000 otot yang tidak memiliki tulang, belalai gajah memiliki fleksibilitas dan kekuatan yang luar biasa. Belalai gajah mampu mengangkat beban hingga 300 kg, namun juga cukup cekatan untuk memetik sehelai daun kecil, mengupas kulit buah, atau bahkan mengambil benda seukuran koin. Belalai juga berfungsi sebagai alat pernapasan, penciuman yang tajam, peraba yang sensitif untuk menjelajahi lingkungan, dan tentu saja alat untuk minum. Dengan cara menghisap hingga 10 liter air sekaligus, lalu menyemprotkannya ke mulut. Lalu ada pula komunikasi infrasonik mereka. Di luar pendengaran manusia, gajah menggunakan frekuensi suara sangat rendah yang disebut infrasonik. Gelombang suara ini memiliki kemampuan unik untuk merambat sangat jauh, tidak hanya melalui udara, tetapi yang lebih menakjubkan juga melalui tanah. Seekor gajah bisa berbicara dengan kawanan yang berjarak hingga berkilo-kilometer jauhnya melalui getaran yang merambat di permukaan tanah. Mereka bahkan bisa merasakan getaran langkah gajah lain yang sangat jauh atau getaran alami dari tanah, seperti peringatan dini tentang gempa bumi atau bahaya lainnya. Ini adalah sistem komunikasi canggih dan tersembunyi yang baru terungkap oleh sains modern.
Terakhir, gajah adalah insinyur ekosistem sejati. Ini berarti mereka secara aktif membentuk dan memelihara lingkungan tempat mereka tinggal, memberikan dampak positif yang luar biasa pada habitatnya. Ketika mereka mencari makan, mereka merobohkan pepohonan kecil dan semak belukar. Gajah membuka kanopi hutan dan memungkinkan pertumbuhan tanaman lain. Kotoran mereka menyebarkan benih-benih, membantu proses reforestasi. Di musim kemarau, mereka menggunakan belalai dan kakinya yang kuat untuk menggali lubang air. Lubang-lubang ini tidak hanya menjadi sumber air bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi ratusan spesies hewan lain, dari burung hingga antelop yang bergantung pada ketersediaan air tersebut. Mereka adalah arsitek alami yang menjaga keseimbangan dan keanekaragaman hayati lingkungan mereka. Keajaiban-keajaiban biologis gajah ini terasa semakin mendalam ketika kita menyandingkannya dengan kisah yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Gajah diabadikan dalam surah ke-105 Al-Quran. Ini adalah penanda sebuah peristiwa monumental di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, tahun yang kelak dikenal sebagai Tahun Gajah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Kisah ini bermula dari Raja Abraha, seorang penguasa dari Yaman yang berambisi besar untuk membangun gereja megah di Sana'a. Ia ingin mengalihkan ibadah haji dari Ka'bah di Mekah. Ketika usahanya gagal dan ia mendengar Ka'bah bahkan dinodai, kemarahan dan kesombongannya mencapai puncaknya. Ia bersumpah akan menghancurkan Baitullah dengan keyakinan penuh pada kekuatan militernya yang tak tertandingi. Ia memimpin pasukan besar, lengkap dengan 9 hingga 13 ekor gajah perkasa, simbol kekuatan militer zaman itu, menuju Mekah. Dalam benaknya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, saat pasukan Abraha tiba di lembah Muhasir antara Muzdalifah dan Mina, sebuah keajaiban yang tak terduga terjadi. Gajah-gajah yang gagah perkasa itu, yang sedianya akan menjadi penghancur Ka'bah, tiba-tiba berhenti. Mereka menolak bergerak maju sedikit pun menuju Ka'bah. Bahkan ketika dipukul, disiksa, dan dipaksa, mereka tetap tak bergeming, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkah mereka. Anehnya, jika diarahkan menjauh dari Ka'bah, gajah-gajah itu mau bergerak. Dan kemudian, dari cakrawala, muncullah pemandangan yang tak terduga. Ribuan burung ababil datang berbondong-bondong. Mereka bukan burung biasa. Setiap burung membawa 3 kerikil kecil, 1 di paruhnya, 2 di cakarnya. Kerikil-kerikil itu juga bukan batu biasa. Ini adalah batu-batu dari sijil, tanah liat yang terbakar dari neraka. Begitu batu-batu itu dijatuhkan, dampaknya sangat mematikan. Ia menembus segala lapisan pelindung, helm, baju zirah, bahkan tubuh mereka. Tentara Abraha, termasuk gajah-gajah mereka, hancur lebur. Tubuh mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Mereka musnah, tak bersisa. Kisah ini
bukan hanya tentang sebuah pembalasan ilahi. Ini adalah demonstrasi paling jelas tentang kekuasaan mutlak Allah dalam melindungi rumahnya dan mengalahkan kesombongan manusia. Kisah gajah dalam Al-Quran yang diperkaya dengan pemahaman ilmiah tentang keajaiban biologisnya memberikan kita pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Kisah Abraha adalah pengingat tajam bahwa kekuatan fisik, kekayaan, atau jabatan, betapapun besarnya, tak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah. Kesombongan yang berani menantang kehendak ilahi hanya akan berujung pada kehancuran total. Kisah ini menegaskan bahwa Allah adalah pelindung sejati rumahnya dan orang-orang yang beriman. Dia mampu menggagalkan rencana terburuk musuh-musuhnya dengan cara yang paling tak terduga. Al-Quran memilih gajah sebagai simbol dalam kisah ini bukan tanpa alasan. Kehebatan fisiknya, kecerdasannya, sistem sosialnya, komunikasi infrasoniknya, dan perannya sebagai insinyur ekosistem mereka adalah bukti nyata akan kekuatan, kebijaksanaan, dan keagungan Sang Pencipta yang tak terbatas. Bahkan, gajah yang perkasa pun tunduk pada kehendaknya. Dari kisah gajah ini, kita belajar bahwa keagungan sejati bukanlah pada kekuatan fisik, melainkan pada penyerahan diri dan pengakuan akan kekuasaan yang lebih besar. Allah telah menciptakan makhluk ini dengan segala keunikannya, menjadikannya simbol kekuatan dan sekaligus pengingat bahwa di atas setiap kekuatan ada kekuatan yang maha kuasa. Kisah gajah ini hanyalah permulaan dari perjalanan kita menguak keajaiban hewan dalam Al-Quran. Di setiap halaman kitab suci ini, di setiap sudut alam semesta, tersembunyi lebih banyak kisah dan hikmah yang menunggu untuk kita selami. Nantikan video kami selanjutnya